Mari Elgatela Dewi Putriudin. Saya dari Prodi UPW, kelas UPWC dengan NIM 2423762080. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang dibawakan oleh Pak Wayan Adiputra Aryawan dengan mata kuliah Pengantar Industri Perjalanan Wisata. What is tourism? Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1900 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Yang kedua, Biro Perjalanan Wisata. Kepariwisataan dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha perjalanan wisata. Yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Dan yang ketiga, usaha perjalanan wisata. Yang berkaitan dengan usaha perjalanan wisata, yang pertama, jasa biro perjalanan wisata. Yang kedua, jasa agen perjalanan wisata. Yang ketiga, jasa pariwisata. Yang keempat, jasa konvesis, perjalanan insentif dan pameran. Yang kelima, jasa impresariat. Yang keenam, jasa konsultan pariwisata. Yang ketujuh, jasa informasi pariwisata. Dan yang kedua, yang berkaitan wisata, yang pertama, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, dan yang kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang ketiga, usaha sarana wisata, yang berkaitan dengan usaha sarana wisata, penyediaan akomodasi. Yang kedua, penyediaan makanan dan minuman. Yang ketiga, penyediaan angkutan wisata. Yang keempat, penyediaan sarana wisata tirta. Yang kelima, penyediaan kawasan pariwisata. Jenis-jenis perjalanan wisata. Business travel, perjalanan yang jelas tujuan untuk berbisnis. Yang kedua, leisure travel, perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan alam, flora, fauna, budaya, sejarah, dan adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga, individual travel, perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. The fungsi of BPW. Yang pertama, fungsi umum. Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau mengurus perjalanan seorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Yang kedua, fungsi khusus. Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara. Travel Bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Sebagai supplier, untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas melengkapi segala informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Yang ketiga, Travel Bureau sebagai organisator. Travel Bureau sebagai organisator memiliki 2 tujuan. Yang pertama, Travel Bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier atau pengusahaan angkutan, perhotelan, transportation, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik tailor-made tour maupun ready-made tour yang tepat ditawarkan ke calon wisatawan. Agen perjalanan wisata, badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkatan darat, laut, udara. Yang kedua, mengurus dokumen perjalanan. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Yang keempat, menjual paket wisata yang dijual oleh BPW. Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali. Yang kedua, Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seorang atau kelompok orang, atau yang biasa disebut grup, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama atau berwisata.
Bagan atau struktur komisaris. Yang pertama direksi, dari direksi ke pemasaran dan umum dan personalia, dari personalia ke departemen tour, departemen tiket, dan departemen queue dan pembukaan. Departemen tour dibagi menjadi 3. Yang pertama domestic tour, inbound tour, dan outbound tour. Departemen tiket dibagi menjadi 2. Yang pertama domestik dan internasional. Dan yang ketiga departemen queue dan pembukuan dibagi menjadi 2, keuangan dan pembukuan. Struktur yang berikutnya, yang pertama general manager, yang kedua manager, yang ketiga supervisor, dan yang keempat karyawan. Lingkup kerja BPW. Fungsi pemasaran. Yang pertama, making sales calls, menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua, advertising challenge, memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga, transmitting information, menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlakukan. Yang keempat, planning and create on promotional company, merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Yang kelima, analyzing challenge and maintaining present name present, atau sering disingkatkan PNRS, menganalisis dan memelihara PNRS. Maintaining compensation, memelihara hubungan surat menyurat dan kolegi pelanggan. Yang terakhir, orders, lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Fungsi departemen operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dan promosi dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Yang kedua, printing tickets sampai menerbitkan isu tiket dan lain-lain. Fungsi operasional departemen, booking dan accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Yang kedua, billing, melakukan pembukaan invoice dan pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga, budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Terima kasih.